Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, pagi hari ini pesantren Modern Al-Amanah sangat berbahagia. Memang di bulan-bulan terakhir ini kita mendapatkan banyak kehormatan datang di pesantren kita beberapa tamu yang mulia, dan hari ini kedatangan tamu yang sangat mulia karena beliau orang dari sedikit orang yang bisa mengembangkan manajemen, mengembangkan gagasan, kecuali punya gagasan dan bisa melaksanakannya. Biasanya ada orang yang punya gagasan tapi tidak bisa melaksanakan. Dan beliau adalah orang yang gagasannya besar dan bisa melaksanakannya dan menimbulkan kekaguman kita semua. Oleh karena itu kerawan beliau di tempat kita ada sangat membahagiakan. Yang pertama tentu akan dapat keberkahan dari kunjungan beliau. Yang kedua kita akan dapat pelajaran. Pasti keberhasilan itu tidak seperti sulapan. Hari ini masak, menit berikutnya bisa dimakan. Pasti ada sebuah proses yang panjang, yang menentukan, yang memerlukan daya tahan, memerlukan keyakinan, memerlukan kerja keras dan seterusnya. Beliau adalah Dr. Agus Fakhrudin Faris. Dr. Agus Fakhrudin Faris. Kita tahu semua, disebut nama beliau minimal Sidoarjo kenal semua. Dan Jawa Timur bahkan sekarang sudah nasional. Perlu saya informasikan, beliau adalah pendiri Rumah Sakit Anwar Medika. Dan sekarang Anwar Medika tumbuh dari titik paling bawah menjadi rumah sakit yang luar biasa. Bahkan ada sebuah universitas yang beliau dirikan. Kemudian beliau juga mengembangkan rumah sakit satelit di berbagai daerah, termasuk rumah sakit Arafah. Nah, yang terakhir yang menggegerkan dunia perumah sakitan itu beliau mengakuisisi rumah sakit ternama di Sidoarjo, yakni rumah sakit Delta Surya. Saya beberapa kali dirawat di sana. Nanti kalau saya dirawat di sana tidak lagi terasa Delta Surya, tapi terasa Anwar Medika. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Sehat, Dokter? Sehat, semoga sehat semuanya. Saya terima kasih yang pertama dulu jenengan donatur pesantren kita, dan yang kedua jenengan berkenan rawuh di tempat kita yang sederhana ini, dan yang ketiga saya ingin dapat cerita karena saya tahu dulu jenengan membuat rumah sakit kecil lah, semacam puskesmas kecil gitu. Tapi sekarang subhanallah fasilitasnya luar biasa ini. Dan ini tentu tidak sederhana. Saya ingin dapat cerita, kira-kira motivasi apa yang panjenengan miliki sehingga seorang dokter, banyak ini di tempat kita ada dokter juga. Tapi dokter yang punya gagasan untuk mendirikan rumah sakit kan nggak banyak. Dan dokter yang mendirikan rumah sakit kemudian berhasil juga lebih nggak banyak lagi. Gimana itu? Terima kasih Yai. Juga alhamdulillah semua juga berkat atas dukungan, doa dan restunya, termasuk untuk Romo Yai. Terima kasih. Jadi kalau di titik awal sebetulnya memang kami sendiri
awal-awal itu memang ya tidak punya sebetulnya keinginan besar seperti saat ini. Tapi paling tidak kalau saya tarik garis merah, pertama kali itu masih melekat sampai sekarang bagaimana saya melayani pasien saya yang pertama kali datang. Dan itu sampai sekarang tetap saya lakukan. Satu hal, saya harus bisa memberikan pelayanan ke mereka menjadi senang dan menjadi sembuh. Karena antara senang dengan sembuh, termasuk percaya dengan sembuh, itu berkaitan erat. Karena pasien saya yang pertama kali tahun 1988 sampai sekarang itu terkenang oleh saya, terkenang oleh anak cucunya, bahkan saya juga kadang-kadang itu mengundang mereka. Tahun berapa itu? 1988 itu pasien pertama saya. Itu sudah ada praktek pribadi. Praktek pribadi. Iya, masih praktek pribadi. Beliaunya itu seneng karena sudah muter-muter dokter di sekitar Krian, bahkan sampai Sidoarjo, bahkan sampai Surabaya. Datang ke saya itu belum nyampe rumah itu bilang sembuh. Itu seorang perempuan yang namanya hiperemesis gravidarum. Jadi hamil muntah tidak ada selesainya. Itu namanya hiperemesis. Memang itu secara medis sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Muntah yang tidak ada selesainya. Iya. Dan kebetulan itu pasien saya pertama dan kebetulan juga sembuh. Dan saat itu ya nyuwun sewu ya, tarif dokter di sekitar Sidoarjo Surabaya itu sudah 30.000 per sekali datang plus obat. Saat itu datang ke saya, obat yang saya berikan itu saya total itu cuma 300 rupiah. Iya, kan zaman segitu obat kan masih memang segitu harga kalau gula. Sehingga saat saya bilang, berapa Pak Dokter? Saya waktu itu bilang cuma gini, 300. Nek tak tarik 1.000 kok ya kebanyakan untuk saya. Sudah 500 saja. Kaget, maksudnya 500 itu 50.000, 5.000, apa 500 rupiah sungguhan. Dan setelah saya yakinkan kalau 500 rupiah itu kaget dan tidak percaya. Tapi tetap dibayar 500 rupiah sambil apa ya bergembira, mungkin juga sama khawatir. Dan mungkin lebih kaget lagi, ternyata 500 rupiah kok ya sembuh. Itu ya. Iya, pasien awal. Itu masih praktek pribadi. Praktek masih satu kamar di rumah dan tempat ruang belajar saya. Dan itu akhirnya kan nyebar ke pasien yang lain yang sakit yang lain. Dan alhamdulillah yang datang juga gitu. Saya tarik antara 500 rupiah sampai 1.000 rupiah. Bukan saya bermaksud menyaingi dokter yang lain, tapi memang harga obat itu di bawah 500. Di bawah 500 zaman segitu. Suntiknya obat minum itu di bawah 500. Jadi saya tak pikir cuma ganti ongkos obat sehingga saya nanti bisa berkelanjutan ngasih obat-obat pasien selanjutnya. Dari kamar kemudian ke bangunan rumah sakit pertama itu berapa tahun? Sebetulnya begini ya. Jadi karena pasien saya itu memang senang dalam arti pelayanan yang saya berikan. Karena nyuwun sewu ya, biasanya kalau banyak orang atau banyak dokter menganggap pasien itu nyuwun sewu lebih bawah atau lebih rendah. Kalau saya tidak, tetap saya mengatakan mereka itu adalah ilmu, sumber ilmu dari saya. Sehingga saya waktu itu tidak berpikir uang sama sekali, sama tidak berpikir. Karena dengan mengobati itu saya makin mengasah ilmu saya. Itu yang ada di benak saya. Jadi betul saya waktu itu tidak berpikir saya harus dapat duit untuk mengembalikan ongkos kemarin, itu tidak berpikir sama sekali. Yang saya pikir adalah memberi pelayanan, bagaimana mereka senang dengan pelayanan saya dan menjadi sehat karena terapi yang memang kita berikan. Sehingga waktu dengan falsafah menyenangkan pasien, dan memang ternyata pasien bisa lebih baik dari sebelumnya, akhirnya kan pasien saya menjadi banyak. Jadi awal-awal itu saya praktek di tempat belajar, mulai saya SMP, SMA, sampai jadi dokter, itu ruangan saya itu tetap, dan praktek pertama di situ. Karena makin lama makin banyak, akhirnya saya bangun satu kamar di depan rumahnya Bapak Ibu. Masih ada sampai sekarang, masih ada. Membangun satu kamar. Tapi setelah membangun satu kamar, ternyata pasien antri itu juga luar biasa banyak. Bahkan dalam satu hari itu pernah sampai 700 itu antrian. Pernah begitu ya. Sehingga waktu ngambil nomor,
Sampai saya periksa itu butuh waktu 5 jam sampai 6 jam. Iya, karena saking banyaknya mereka berdatangan. Apa waktu itu belum banyak dokter praktek atau? Sebetulnya ya sudah banyak. Di Krian itu sudah 8 waktu itu. Sudah 8, ya senior-senior semua. Saya padahal di tengah sawah saat itu. Iya betul. Sehingga narik mahal pun juga tidak berani dan memang tidak punya pikiran. Saya hanya cukup menggantikan obat dan plus biar nanti bisa melanjutkan manakala ada pasien selanjutnya mereka datang. Dengan banyaknya pasien itu, ternyata prosentase pasien gawat itu lumayan tinggi. Yang gawat-gawat, ngapunten, gawat terus sampai meninggal di tempat antri itu sering. Sehingga saat itu saya berpikir harus ada ruangan gawat darurat untuk pasien-pasien gawat. Lah saat saya membangun ruang untuk gawat darurat, mereka ada yang butuh oksigen, butuh infus karena dehidrasi, kekurangan cairan. Sehingga saat saya infus sambil menunggu terapi yang lain, itu mereka setelah segar, saya rujuk tuh nggak ada yang mau. Minta pulang kalau kita rujuk. Padahal kalau itu dilepas pasti lemes lagi karena belum selesai. Misalnya mobil mogok didorong itu, kalau dorongannya belum selesai kita stop ya mogok lagi. Tapi rata-rata, bukan rata-rata, semua tidak mau. Kalau saya paksa rujuk, dia justru minta pulang ke rumah daripada ke rumah sakit. Sehingga itu cikal bakal saya ditempati orang sakit dengan infus, dengan oksigen dan beberapa perangkat kesehatan yang notabene tidak mau saya rujuk ke rumah sakit. Yang mana sebetulnya praktek pribadi itu tidak boleh infus-infus. Tapi kalau ada pasien berat, dokter juga kena kode etik. Wong pasien berat kok nggak diapa-apakan. Jadi akhirnya saya infus dan sehari itu sampai infus sampai 20 kadang-kadang. Karena saking banyaknya dari 700 orang itu yang perlu oksigen, perlu infus itu sekitar 20. Berarti seperti gawat darurat terbuka. Ya cuma segini masih separuhnya ini ya. Jadi seperti rumah sakit lapangan. Lagi rumah sakit seperti rumah sakit kemarin itu waktu COVID ya. Dan waktu itu karena memang tidak ada ruangan, yang saya pakai itu ruang tunggu yang notabene itu beranda rumah abah saya, dan saya sekat dengan kain-kain dari itu pakainya ibu cewek pertama itu. Dengan 20 orang rawat inap tiap hari yang notabene saya tidak bermaksud sama sekali. Akhirnya sama dinas, sama kanwil kesehatan saat itu kami diberi arahan, kalau seperti ini nyalai aturan karena praktek pribadi. Tapi beliau-beliaunya juga memahami di tengah sawah, jauh dari kota. Sehingga kami diberi izin balai pengobatan dan rumah bersalin plus rawat inap tidak boleh lebih dari 24 jam. One day care service namanya waktu itu ya. Setelah perizinan itu kami dapatkan, sudah saya kerjakan aturan 24 jam harus segera saya rujuk manakala tidak ada perbaikan yang signifikan dan belum bisa kami lepaskan. Tapi begitu juga setelah baik, memang satu hari ada yang pulang, tapi ada yang saya tidak berani melepas, harus saya rujuk. Begitu juga tidak ada yang mau sama sekali dirujuk. Lebih baik pulang daripada dirujuk. Apa yang terjadi? Ya saya nambah ruangan dengan terpaksa permintaan mereka seperti itu. Dan sebuah kondisi, sebuah situasi yang saya tidak bisa mengelak untuk membuat ruangan. Akhirnya ruangan pertama saya bangun sekarang itu masih ada 9 kali 9 meter. Itu ruangan pertama yang cikal bakal jadi rumah sakit sekarang. Ya sebelah selatan itu ya. Sekarang jadi ruangan logistik untuk gizi. Itu saya bangun waktu itu ada 22 orang. Jadi satu orang itu nggak ada 1 meter jaraknya, itu mau mepet gitu. Iya. Dari situ nggak ada yang dirujuk, sampai sakit hernia ya nggak mau dirujuk, padahal butuh operasi. Ambeien yang kesakitan nggak mau dirujuk karena juga pada takut kalau ke rumah sakit. Karena datang ke rumah saya itu berpikir tidak ketemu dokter, berpikir tidak ketemu orang kesehatan, berpikir ketemu seperti temannya. Saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Sehingga mereka begitu enjoy, bahkan kalau
ke rumah sakit lebih baik pulang, bahkan berani mati daripada ke rumah sakit. Karena zaman segitu rumah sakit kan menakutkan. Iya kan, untuk warga itu kan menakutkan. Mungkin Yai masih terasa tahun 90-an itu namanya dokter itu kan semua takut. Betul. Saya waktu SD aja ketemu mantri itu teman-teman saya lampari semua. Betul-betul menakutkan orang kesehatan. Tapi waktu itu semua pada ngumpul di titik rumah sakit Anwar Medika yang notabene saat sekarang jadi rumah sakit. Lah pasien-pasien yang butuh operasi itu nggak ada yang mau kami rujuk. Akhirnya saya harus bikin kamar operasi. Jadi bikin kamar operasi itu sama sekali tidak ada keinginan kecuali didorong oleh keinginan pasien-pasien saya yang butuh operasi, tapi nggak mau saya rujuk. Patah tulang nggak mau dirujuk, hernia nggak mau dirujuk, hemoroid, ambeien yang nyepit, hernia yang nyepit itu juga nggak mau dirujuk. Akhirnya saya dengan terpaksa bikin kamar operasi. Sehingga selanjutnya saya juga dapat sorotan sama Kanwil Kesehatan. Balai pengobatan kok ono kamar operasi ini. Akhirnya ternyata sering mendengar itu. Iya, akhirnya ternyata dikasih jalan, sudah segera diurus izin rumah sakit. Sehingga saya tahun 88 itu sebetulnya belum jadi dokter, belum dapat SIP, tapi karena sudah diberi kepercayaan sama orang datang untuk minta terapi, tahun 90 itu baru dapat SIP. Tahun 95 itu sudah Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Tahun 1999 itu sudah jadi rumah sakit. Walaupun dengan segala macam kelemahan dan kekurangan, tapi pasien tetap minta dirawat oleh rumah sakit kami. Itu cerita tentang perjalanan yang berhasil, yang positif. Tapi pasti ada kendalanya, pasti ada tantangannya. Ini yang perlu juga saya dengar, dokter. Gini, sebetulnya memang kita akan hidup di lingkungan sosial, ya lingkungan antar hubungan manusia juga dengan masyarakat. Berbeda-beda. Memang nyuwun sewu ya, beberapa hal mereka itu ada rasa iri, ada rasa seperti itu, dan selanjutnya memang itu masalah sosial yang kadang sulit kita hindari. Sehingga saat-saat tertentu banyak kelemahan dari kami itu dijadikan peluru untuk menembak. Ya, itu yang memang beberapa orang, mungkin banyak orang itu tidak kuat saat mulai ada tembakan-tembakan. Ya. Sehingga legalitas rumah sakit dipertanyakan. Kalau ada kegagalan terapi dikejar. Tapi kalau tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000-an. Jadi waktu 1 tahun pertama, 2 tahun kedua, dan itu saja karena sudah mulai banyak LSM, banyak para pegiat sosial. Karena setelah ada reformasi, kan orang pada berani berbicara. Ya, betul. Iya kan? Karena dipikir kalau pasien meninggal itu kesalahan rumah sakit, padahal kan belum tentu. Macam-macam penyebab. Dan kebetulan waktu itu ada kasus memang pasien meninggal dianggap kelalaian rumah sakit, ternyata setelah diinvestigasi dari pihak Dinas Kesehatan, Kanwil Kesehatan, termasuk dari organisasi profesi lain-lain, memang tidak ada kesalahan, kecuali memang itu sudah prosedural dan memang ada bukan kegagalan istilahnya, memang terapi yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam arti memang orang sakit itu bisa sehat kembali, bisa tetap sakit, bahkan beberapa sakitnya tetap berproses lanjut, akhirnya gagal dalam arti pernafasannya, gagal organnya. Itu memang proses yang tidak bisa dihentikan oleh upaya dokter. Sehingga dokter itu istilahnya bukan menyembuhkan tapi mengupayakan. Tapi beberapa pihak, tapi tidak banyak sebetulnya, menganggap itu sebuah kesalahan setelah reformasi itu mulai di blow up gitu. Padahal sebelumnya itu sempat ada investigasi dari Dinas Kesehatan, dari Kanwil Kesehatan, dan kami dinyatakan memang bukan karena kesalahan, ya memang karena kesalahpahaman. Sempat kita dengar itu. Kesana banyak yang mati. Lah kenapa sih sebetulnya secara kuantitas, memang kuantitas loh ya banyak. Tapi setelah dipresentasi sama pihak investigator dari dinas terkait, prosentasenya masih di bawah nasional.
Kenapa secara kuantitas banyak? Karena pasien saya waktu itu sudah ribuan ya. Satu hari itu bisa 1.000, 1.200 itu sehari. Nah, saat saya waktu masih praktek pribadi, per hari itu yang antri itu mati itu 1 sampai 2. Tapi waktu zaman itu kan zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, belum banyak orang berani bicara. Mungkin kalau sekarang saya dianggap menelantarkan pasien antri sampai mati. Kalau dulu ternyata tidak, menjadi sebuah promosi tersendiri. Iya. Oh no, antri sampai mati itu seneng. Karena zaman segitu, karena zaman segitu banyak orang sepuh, sakit tidak sembuh-sembuh, yang merasa merepotkan keluarga besarnya, anak cucunya merasa direpotin oleh dirinya. Saya justru sering dimintai dokter, kalau di obat mati, maunya di obat suntik mati. Itu saya sering dimintai. Mungkin Yai masih menangi waktu zaman-zaman tahun 90-an. Banyak orang sakit kronis yang keinginannya itu hanya mati, bukan sembuh. Kalau sekarang kan enggak kan, kalau sekarang. Kalau dulu banyak, dan itu minta di depan saya, karena di depan banyak orang. Bahkan di depan yang ngantar. Dokter, kalau niki pun ngerepoti keluarga, kalau saya akan. Pun kalau kayak saman kayak obat, kanggo cepet. Ndak umur mawon itu banyak ya. Padahal dokter kan nggak mungkin. Sehingga para pasien, ini analisa saya tapi ya, sehingga pasien yang kepingin mati itu ikut antri, harapannya waktu antri sudah mati. Begitu kepanggil malah kecewa. Itu benar terjadi. Jadi lu gak mati aku keceluk rek. Itu beneran itu. Jadi meninggal di dokar itu sering, meninggal di sepeda sering. Yang kasihan itu kalau meninggal di becak. Karena apa? Kalau yang becak saya kasih tahu, lewari biasanya. Kan orang kita kalau dinaiki urip mayit kan takutnya kan apes. Iya kan? Jadi kalau di becak misalkan saya periksa, loh kok meninggal dunia? Biasanya yang becak enggak saya bilangi, karena saat itu saya belum punya infus, belum punya UGD, hanya ruang praktek kecil, ruang belajar. Biasanya saya bilangnya gini, tukang becaknya, Pak, ini pasien ini gawat, Pak. Wis cawepet digawe puskesmas cek diinfus, gawat iki kekurangan cairan iki mau ngurus diarinya kelamaan. Udah cepet dibakal ke puskesmas biar diinfus, padahal sudah meninggal. Lah saya ambulan ya enggak punya, kendaraan ya enggak punya, zaman segitu ya masih mahal. Ya, belum terbeli. Sekarang Anwar Medika sudah berkembang demikian luar biasa. Berapa rumah sakit yang di bawah manajemen Anwar Medika? Ya alhamdulillah, kalau yang besar itu ya kategori 4 ya, yang besar ya Krian Wisata yang pernah akuisisi pertama kali, ya kedua yang pertama itu Arova, Anwar Medika Sukodono, alhamdulillah sudah mulai besar juga. Terus Krian Wisata, terus Delta Surya, terus ada rumah sakit satu lagi yang sedang proses ya. Tapi yang kecil-kecil klinik juga banyak ya. Satelit itu klinik Puspa, klinik Sukodono Sehat, juga Anwar Medika Group. Terus saya lihat kalau saya ke Anwar Medika ada universitas. Tahun berapa itu? Untuk universitas ini kalau untuk ngawali sebelumnya kan Setikes ya. Setikes dimulai tahun 2015, 2021 jadi universitas. Prodi apa saja tuh? Sekarang yang lagi ngetren itu lagi S1 farmasi, yang nanti bisa melanjutkan profesi apoteker, D3 farmasi, teknik laboratorium, jadi nanti jaga-jaga atau buka usaha laboratorium, buka usaha apotek. Terus ada S1 digital, S1 kesehatan digital. S1 kesehatan, ya bisnis digital ya, kan lagi musim ya. Bisnis digital, terus S1 Fakultas Kesehatan sama lupa ya, 9 prodi ya. Insya Allah kedokterannya belum ya? Ya insya Allah kedokterannya ini lagi proses. Waduh, amin. Nanti tolong dari alam mana? Amin, monggo ya. Dicantolkan nanti kedokteran. Nah, dari sekian cerita mesti panjang dan luar biasa. Kira-kira ada yang menginspirasi panjenengan atau jenengan kesan betul dari ayah, kakek, nenek, ibu yang pada waktu itu jarang loh, dokter, orang yang dari kampung kemudian menjadi dokter, sangat jarang.
Terus panjenengan terus sekolah tentu membutuhkan biaya kecuali memang ayah memang orang berada. Kira-kira siapa itu yang memberikan energi luar biasa itu? Jadi waktu itu sebetulnya masuk fakultas kedokteran, memang sebetulnya sih waktu itu kan swasta belum ada, yang ada kan negeri. Jadi Surabaya hanya satu, hanya Universitas Airlangga. Benar. Justru waktu itu abah saya waktu itu malah ojo jadi dokter kok bapak gak kuat bayari gitu. Ya malah bapak itu gitu. Ya ibu malah yang bilang wis jadi dokter gak apa-apa. Dan ternyata setelah masuk memang betul ndak mahal. Jadi mahal itu takut dirinya sendiri. Memang saat itu begini, buku satu itu saya masih ingat kalau beli itu 250.000, gajinya abah saya itu 1 bulan jadi guru itu 75.000. Iya. Tapi buku walaupun nggak bisa beli kan kita bisa baca di perpustakaan, terus yang penting bisa fotokopi sama gitu. Sehingga dengan biaya mahal untuk beli buku, beli peralatan itu bisa nggak beli tapi pinjam, kayak alat kesehatan stetoskop yang notabene memang bapak saya misalnya beli memang nggak bisa. Ya. Dan zaman segitu kan memang pendidikan kedokteran kan masih diambil oleh menengah ke atas. Ya betul. Menengah ke bawah itu belum itu sudah takut. Termasuk abah saya itu takut. Jadi maunya itu ya jadi guru, jadi apa gitu, yang kalau jadi dokter langsung terus gak kuat bayari aku gitu. Dan ibu kenapa kok berani untuk bermimpi jadi ibu dokter? saya memang waktu itu wis terus wae dadi dokter, iso-iso engko digolek-golekno gitu. Dan bisa ya akhirnya. Dan alhamdulillah waktu itu juga ibu berpikir tidak mahal seperti orang-orang bilang. Ya, saya juga enggak mengerti kenapa ibu kok menyuruh jadi dokter yang notabene abah waktu itu enggak setuju karena takut biayanya. Tapi ibu terus nyuruh. Cuman ibu sendiri saya tanya juga nggak ngerti alasannya. Berapa bersaudara dokter? Oh ya alhamdulillah saya 7 Yai. Nomor berapa Pak Jenengan? Saya nomor 3. Jadi nomor 1 itu dulu sekolah PGA, pendidikan guru agama. Nomor 2 masuk Akpol, waktu itu Akabri. Ya, yang nomor 2. Nomor 3 saya. Nomor 4 itu bidan. Saat itu memang saya waktu balai pengobatan dan rumah bersalin itu butuh bidan. Sedangkan bidan saat itu kan sudah praktek sendiri-sendiri. Nggak ada yang mau jadi karyawan. Sehingga saya nyekolahkan adik saya. Terus nyari dokter zaman segitu juga bukan barang mudah. Sehingga adik saya yang lain juga saya sekolahkan kedokteran. Ya, jadi dan kebetulan juga ya memang ya pinter kan harus tes sungguhan zaman segitu. Jadi yang nomor 5, nomor 6, nomor 7 jadi dokter. Yaitu yang ngawali sehingga menjadi berani menjadi teamwork yang notabene harus menciptakan sistem. Dan alhamdulillah sekarang sistem untuk membangun, menumbuh kembangkan institut rumah sakit kami sudah punya sistem dan timnya. Di antaranya keluarga. Tapi sekarang sudah dasarnya sudah bukan keluarga tapi dasarnya kompetensi dan profesionalisme. Sehingga Delta Surya itu kemarin itu top manager, semuanya itu full profesional dengan sistem yang sudah kita ciptakan bersama. Sehingga keluarga cukup mewakili sebagai pemilik. Karena dengan undang-undang kesehatan diharapkan rumah sakit memang kalau bukan sebuah organisasi diharapkan membuat badan hukum namanya perseroan. Sehingga kami membentuk perseroan di bidang kesehatan terutama untuk rumah sakit. Terus yang yayasan tetap berjalan untuk mengurusi universitas. Yang terakhir karena kalau diperpanjang hampir bisa berjam-jam karena mungkin perjalanan yang luar biasa. Kira-kira kalau bisa dirumuskan singkat, kira-kira kiatnya apa ya? Yang pertama sebetulnya begini, saya kalau setelah sekian lama berjalan memang sebetulnya tidak ada satu kata, satu rumus atau satu kalimat, tapi sebetulnya lebih ke arah sebuah rangkaian. Bagaimana kita merangkai yang ada. Dalam arti merangkai yang ada itu apapun yang terjadi kalau dirangkai dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Sehingga saat kami dikatakan orang lain gagal, saya bukan mengatakan gagal, itu memang jalan yang harus kita lalui. Ya. Sehingga kalau kiat orang-orang ada yang bilang gagal, berhasil, gagal, berhasil. Kalau saya mungkin salah satunya loh ya, tidak ada kata gagal, memang tidak ada kata gagal, tapi itu harus kita lalui. Taruh ajalah saya kena kasus hukum, sandungan hukum yang notabene yang institusi ya, kalau pribadi alhamdulillah saya nggak pernah kalau pribadi. Kalau institusi pernah. Seperti apa? Dibohongi orang, ya ditipu orang, yang notabene banyak orang gagal gara-gara ditipu. Bukan berarti yang sukses nggak pernah ditipu. Itu perjalanan atau dianggap orang lain lalai, dianggap. Sehingga saat kami bermain di bidang hukum karena memang harus melayani para pihak yang memang mengajak ke ranah hukum. Ternyata satu hal yang saya dapat saat saya akuisisi rumah sakit Delta Surya yang memang ternyata banyak masalah, justru saya bisa mengurai menyelesaikan karena sudah pernah saya lewati. Pernah pengalaman ya? Iya. Sedangkan rumah sakit yang gede-gede yang lain nggak ada yang bisa, kan apa? Yang maju tuh nggak pernah melewati masalah itu. Jadi tahu saya, oh ternyata setelah sekian lama yang beberapa orang bilang saya dapat cobaan, orang lain bilang saya gagal, ternyata itu bukan. Itu sebuah rangkaian yang harus saya lewati, sehingga saat saya mengakuisisi Delta Surya, salah satu yang sangat bermakna, saya sudah pernah melewati fase-fase pertikaian yang memang sulit untuk diselesaikan, tapi saya selesaikan dengan baik. Jadi dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan komunikasi yang baik, sehingga tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua masalah bisa terselesaikan. Kalau ataupun muncul masalah baru, itu nanti akan terpakai manakala nanti ada sesuatu baru yang baru. Dan itu nanti bisa menjadi pelajaran karena pada dasarnya masalah nanti akan berulang. Ya. Dan yang di Delta Surya itu masalahnya tuh pernah saya lewati semuanya. Sehingga para pihak menjual itu percaya inilah memang orang yang bisa menyelesaikan, karena memang saya ceritakan, saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini, tapi saya selesaikan dengan baik. Luar biasa. Sehingga kalau satu kata taruh ajalah, setiap masalah di situ banyak hikmah manakala kita sabar menyelesaikannya. Mungkin itu. Ya, luar biasa. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, perbincangan singkat tapi luar biasa. Kalau kita bisa mengambil substansi dari apa yang beliau sampaikan, insya Allah kita semua akan bisa meraih keberhasilan. Ternyata satu kata keberhasilan itu tidak sulapan. Keberhasilan adalah sebuah proses yang harus melewati pasang surut, harus melewati bukan hanya jalan tol, tapi juga harus melewati jalan berlubang, lembah, ngarai, gunung yang sangat sulit. Tapi beliau punya kearifan untuk melewati semuanya. Ternyata seperti pepatah, the experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Rangkaian pengalaman itulah yang kemudian dipakai oleh beliau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, untuk bisa mengakuisisi berbagai rumah sakit yang besar-besar yang orang lain tidak mampu melakukannya. Saya berharap perbincangan singkat ini memotivasi kita untuk ikut berproses dalam dunia kita masing-masing. Semoga sukses. Terima kasih Dr. Agus. Sami-sami ya. Saya akhiri podcast ini dengan Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.